semuanya, perkenalkan nama saya Afia Del Orno dengan NPM 12114201210002 dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan buku Potret Letak Nusantara pada bab 2 tentang konflik separatis di Papua. Ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, apa yang dibahas dalam bab tersebut. Kemudian yang kedua, pembahasan mana yang paling penting atau menarik dari bab yang dibaca. Dan yang ketiga, apa pikiran kritis Anda sebagai pembaca. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu apa yang dibahas dalam bab tersebut. Pada bab 2 ini membahas tentang masalah separatis di Papua yang ditandai dengan proses integrasi Papua ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan dan meningkatnya marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua masih belum terselesaikan. Konflik separatis di Papua yang dimana pada konteks atau situasi terdapat geografi, demografis, struktur politik, dan dinamika konflik. Yang pertama yaitu geografi. Papua memiliki pembagian yang sangat jelas dalam hal geografis, seperti pesisir dan pedalaman atau pantai dan gunung. Perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku. Orang yang berada di pesisir lebih dahulu memperoleh akses merantau atau menikmati pendidikan berbeda dengan orang yang tinggal di pedalaman. Akses mereka sangat terbatas. Kemudian dalam konteks demografis, jumlah penduduk Papua sangat sedikit jika dibanding luas wilayah Provinsi Papua. Perbandingan antara pendatang dan pribumi tidak begitu jauh, karena pendatang cukup banyak berada di Papua akibat program transmigrasi. Jumlah penduduk di kota-kota biasanya lebih didominasi oleh pendatang, terutama yang terjadi di wilayah industri Sorong, Timika, dan Merauke. Selain itu, penyebaran pendatang cukup banyak di bidang swasta, militer, dan pegawai negeri sipil. Konsentrasi penduduk pribumi lebih banyak pada daerah pedalaman. Kemudian, struktur politik. Fanatisme masing-masing suku merasa memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dilebihi atau bahkan tidak dimiliki oleh suku-suku yang lainnya. Dan yang terakhir, dinamika konflik. Dimulai dengan konflik terbuka akibat proses PPRA. Setelah itu konflik menjadi sangat keras, ditandai dengan penyerangan-penyerangan TPN atau OPM dan aksi-aksi militer TNI atau Polri. Setelah itu konflik kembali mencuat lebih tajam setelah reformasi, terutama setelah persetujuan Presiden Republik Indonesia Abdul Rahman Wahid yang ketika itu menyetujui pengibaran bendera bintang kejora asalkan ukurannya lebih kecil dan tiangnya lebih rendah dari bendera merah putih. Akan tetapi dinamika ini berubah tidak lagi didominasi oleh perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok TPN atau OPM di hutan-hutan, melainkan lebih kepada perjuangan dialogis yang diprakarsai oleh Presidium Dewan Papua atau PDP, yakni perjuangan yang mengedepankan cara-cara damai berdasarkan sopan santun, adat, dan bermartabat. Sumber konflik di Papua diantaranya konflik struktural, konflik kultural, dan konflik perilaku. Yang pertama, konflik struktural, yaitu dominasi pemerintahan dan parlemen oleh militer. Yang kedua, konflik kultural, yaitu perbedaan ras yang mempengaruhi perbedaan kultur, dikeluarkannya kebijakan yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan kebudayaan di Papua, seperti kesenian, tradisi berpakaian, dan tari-tarian. Dan yang ketiga, konflik perilaku, yaitu adanya diskriminasi struktural dan perbedaan kultural, maka biasanya menimbulkan konflik perilaku. Dominasi kekuasaan
ada pada pendatang, sehingga Papua diberi stereotip kelas 2 jorok kotor. Kemudian perilaku militer, terutama pasukan non-organik, diduga keras, banyak sekali melakukan penangkapan, penahanan sewenang-wenang, intimidasi dan penganiayaan yang menyebabkan penderitaan bagi orang Papua. Pada bab ini, isu atau masalah yang dikonflikkan yaitu masalah politik, masalah ekonomi, dan juga sosial budaya. Yang pertama, masalah politik yang muncul dari perjuangan orang Papua untuk merdeka, baik kasus yang terjadi dengan pemicunya politik murni seperti kasus Wamena 6 Oktober tahun 2000, maupun dari kasus-kasus yang muncul seolah-olah motif ekonomi. Yang kedua yaitu masalah ekonomi. Kekayaan alam di Papua menjadikan Papua sangat diminati oleh pelaku usaha dan juga bukan pelaku usaha seperti pemerintah atau TNI Polri. Kondisi ini yang menyebabkan eksploitasi dan manipulasi kekayaan alam yang sungguh luar biasa, sehingga akhirnya semua kelompok kepentingan atau pelaku usaha dan bukan pelaku usaha berbondong-bondong untuk mendatangi dan menguasai sumber kekayaan alam di Papua. Dan yang ketiga yaitu masalah sosial budaya. Tidak saja ditandai dengan penguasaan terhadap sumber daya alam, tetapi juga penguasaan terhadap kearifan lokal yang telah dimiliki oleh masyarakat adat sejak dulu, seperti simbol, sistem dan nilai-nilai kepatutan, keharmonisan dan keseimbangan yang semuanya tercermin dalam kebudayaan orang Papua. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pembahasan yang penting atau menarik pada bab tersebut. Pembahasan yang penting atau menarik pada bab ini yaitu isu dan masalah yang dikonflikkan, yaitu pada masalah politik dan perjuangan orang Papua untuk merdeka. Catatan menarik adalah bahwa semua kasus yang terjadi berkaitan dengan motif politik selalu mengenai dua kehendak yang berbeda, yakni bergabungnya Papua ke dalam NKRI dan Papua yang merdeka terlepas dari NKRI. Isu politik di sini tidak lagi dikategorikan pada perbedaan dan perdebatan jangka pendek seperti perubahan kebijakan, persoalan politik, pembangunan, dan sejenisnya, tetapi lebih pada perdebatan soal nation. Kemudian pada konflik separatis di Papua dengan adanya keterlibatan institusi-institusi dalam membangun perdamaian yang dibangun dengan strategis perjuangan damai mampu menciptakan kesepahaman antara pribumi dan pendatang sehingga masih terbuka ruang-ruang dialogis dan tidak melulu dengan kekerasan, dan strategi perjuangan damai dialogis yang dilakukan oleh rakyat Papua mendapat simpatik yang cukup besar karena mengedepankan cara-cara bermartabat tanpa kekerasan. Kemudian pada poin yang ketiga yang akan kita bahas yaitu apa pikiran kritis Anda sebagai pembaca. Pikiran kritis saya sebagai pembaca yaitu pada konflik separatis di Papua ini, reaksi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui pendekatan militer yang dilakukan oleh para pihak perlawanan bersenjata yakni TNI Polri dan TPN-OPM hanya memberikan peluang kekerasan untuk terus berlanjut dan mempersempit ruang dialogis antara pihak RI dan Papua Merdeka. Kemudian, proses hukum yang dilakukan terhadap rakyat yang diduga melakukan tindak pidana makar bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi perlawanan gerakan Papua Merdeka, dan berbagai kebijakan politik etis yang semula nampaknya berhasil seperti domestikasi, otsus dan perkembangan, tetapi lambat laun justru menjadi bumerang buat pemerintah Republik Indonesia sendiri karena pemerintah tidak bersikap tegas dan konsisten terhadap kebijakan yang telah diputuskan. Semua upaya atau kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk pengelolaan maupun penanganan konflik itu semua belum terlaksana dengan baik atau kurang tegas. Jadi menurut saya pada konflik separatis di Papua ini
Pada konflik separatis di Papua ini, pemerintah perlu mengubah pendekatan keamanan terhadap konflik Papua dan menyarankan pemerintah melakukan pendekatan humanis yang menyentuh akar penyebab konflik tersebut, agar konflik Papua tidak terjadi lagi. Demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan buku Potret Retak Nusantara pada bab 2 tentang konflik separatis di Papua. Sekian dan terima kasih.